Jadi, teman-teman, malam hari ini kita akan bicarakan mengenai keterlepasan yang melahirkan damai, ya. Nah, pertama kita mesti mengingat bahwa damai sejahtera yang diberikan oleh Bapa di surga itu adalah karunia buat kita, karena Dia memberikan secara cuma-cuma, ya. Dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Yohanes bahwa sebelum dia naik ke surga, damai sejahtera akan kutinggalkan bagimu, bagi kita. Sampai saat ini kita merasakan apa yang Tuhan Yesus sendiri tinggalkan buat kita sendiri. Dan apa yang ku berikan padamu tidak seperti diberikan dunia kepadamu. Artinya apa? Artinya damai sejahtera yang Tuhan sendiri pilihkan dan tinggalkan buat kita itu adalah anugerah yang terbaik. Karena apa? Dia katakan ini beda. Damai sejahtera kalau kita mempunyai uang, kita punya apa saja possession ya yang ada di dunia ini tidak akan bisa mendamaikan seperti apa yang Dia sudah tinggalkan pada kita. Jadi ini beda dengan apa yang diberikan oleh dunia, kata Tuhan Yesus sendiri, ya. Bahwa kalau kita diberikan oleh anugerah oleh Tuhan Yesus, ini memang benar-benar Dia memberikan secara gratis untuk kita. Dan disinilah kita akan merasakan bahwa kenyamanan yang diberikan oleh Tuhan tidak bisa dibedakan atau disamakan dengan kenyamanan yang kita dapat pada waktu kita masih kecil. Kan biasanya kita tuh sangat senang sekali. Kita pun menjadi lebih dewasa, kita berasa senang. Tapi kedamaian yang dijanjikan dan diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri itu beda, secara nature beda, dan merasakan kedamaian yang benar-benar tidak ada pikiran, tidak ada tekanan, tidak ada hal yang membuat kita merasa berhutang kepada Tuhan. Tidak, Dia hanya berikan cuma-cuma. Damai sejahtera yang Dia berikan itu memang benar-benar sejati dari surga, dari Allah Bapa lewat Tuhan Yesus diberikan pada kita. Nah, beda dengan kalau kita itu merasakan mendapatkan kedamaian dari hasil material yang kita kumpulkan di dunia ini. Mungkin kita merasakan senang, kita mempunyai possession, kita mempunyai kepunyaan yang berasal dari dunia. Tapi teman-teman, kita rasakan bahwa apa yang diberikan oleh Tuhan, kalau kita masalah, tiba-tiba Tuhan memberikan eh, kelegaan, Tuhan tiba-tiba memberikan solusi, itu beda sekali rasanya, kelegaannya dibandingkan kalau hanya kita memikirkan keduniawian saja. Apa yang kita punyai, apa yang kita rasakan, apa yang kita udah achieve, ya. Tidak ada beda, tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan sendiri, ya. Nah, kita bisa saksikan berkali-kali bahwa damai sejahtera yang diberikan Tuhan itu benar-benar menyenangkan, yang buat menenangkan hati, yang membuat kita benar-benar sejuk, tidak merasakan kegelisahan karena Dia memang datang lewat Roh Kudus dalam hati kita. Nah, disinilah maka kita katakan bahwa keterlepasan dari dunia ini, tema daripada diskusi malam hari ini, inilah yang membuat kita kedamaian. Yaitu kalau kita bisa lepas, kita merasakan kenosis, artinya mengosongkan diri. Artinya kita melepaskan, bukan menghindari dari keduniawian, tapi sejenak kita melepaskan kecanduan akan kesenangan akan duniawian. Baik itu harta atau possession kepunyaan yang kita punya, atau kekuasaan, atau apapun juga. Disitulah keterlepasan itu yang membawa kita menjadi damai sejahtera. Dikatakan dalam surat 1 Yohanes 2, 15-17, kita jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena apa? Karena dunia ini tidak fana. Tidak, dunia ini sebentar berubah. Dunia ini banyak upheaval. Artinya sebentar up, sebentar down. Sebentar up, sebentar down. Sebentar kita senang, besoknya kita tidak senang. Sebentar kita merasakan, wah saya disayangi oleh teman-teman saya. Besoknya ada yang benci pada saya. Sehingga perasaan kita itu selalu up and down, up and down, up and down. Tapi tidak demikian dengan perasaan yang kita dapatkan kalau Tuhan, kita rasakan Tuhan mengasihi kita. Tuhan mencintai kita. Karena cintanya, kasihnya, apa yang Dia berikan akan merasakan kita damai sejahtera. Coba kita misalnya ada masalah, kita berdiam sejenak, kita bertumpu kepada doa kepadanya, itu akan memberikan kedamaian sejati.
dengan tidak memikirkan apa yang kita sedang rasakan, apa yang sedang menghinggapi pikiran kita. Kalau kita berikan hati kita sepenuh hati kepadanya, maka dia akan datang. Dia akan memberikan kasih yang besar dan dia akan memberikan segala hal yang masalah buat kita akan bisa lenyap. Karena apa? Karena kita berikan hati kita pada dia. Dia katakan jangan sampai kita itu memikirkan saja karena apa? Karena damai sejahtera yang dia tinggalkan kepada kita itulah damai sejahtera yang benar-benar memberikan hati kita menjadi lebih 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 enak, hati kita akan menjadi terasa lebih plong. Itulah bedanya ya. Jadi Tuhan mengatakan jangan kita boleh kita mengasihi dunia, tapi jangan sampai kita kecanduan terhadap apa-apa yang dunia berikan pada kita. Karena itu tidak fana, artinya dia akan hanya sementara. Dan kita rasakan kadang-kadang itu memang up and down perasaan ini. Memang karena kalau berasal di dunia memang tidak pernah satu level, satu wave, satu gelombang. Selalu up and down. Apa yang tinggi akan turun, yang rendah akan naik. Itulah dunia. Tapi yang diberikan Tuhan beda lain, beda sama sekali ya. Jadi apa bentuk-bentuk keterlepasan dari dunia itu? Sebetulnya sangat simpel. Nomor satu, kita bisa keterlepasan kalau kita menata ulang keinginan hati. Supaya apa? Supaya nilai-nilai yang apa Tuhan ajarkan di dalam Alkitab, di dalam firman, dia akan merasakan, akan ditinggikan. Contohnya kita bisa mengasihi orang lain tanpa pamrih ya, artinya mengharapkan orang lain mengasihi kita. Jadi kita tidak transaksi sama orang lain ya. Atau kita tetap rendah hati, kita menjaga ego kita jangan sampai terlalu tinggi. Itu artinya keterlepasan daripada duniawi. Karena apa? Kalau kita tinggi hati, artinya kita masih tidak bisa lepas daripada ego kita. Dan ego kita itulah hasil daripada kita yang pikirkan dan masih di dalam aku. Dan itulah duniawi. Itulah yang Tuhan tidak mau. Tapi kalau kita bisa mengasihi orang lain, di mana kita bisa menghilangkan diri sendiri dalam kenosis apa yang Tuhan Yesus ajarkan, kita bisa mengosongkan diri terhadap ego kita, malah kita berpikir apa yang penting adalah bagaimana kita melakukan sesuatu, memberikan berkat bagi orang lain. Nah, disitulah kasih yang Tuhan berikan dalam hati kita kembalikan menjadi berkat bagi orang lain. Disitulah salah satu bentuk daripada keterlepasan. Ya. Yang kedua adalah menghayati hidup sebagai pelayanan, the servant of God. Apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini, kalau kita merasakan bahwa kita itu hidup buat orang lain, bukan buat aku. Kalau aku tadi kita katakan masih ini kompetisi statusnya adalah status aku sebagai manusia. Aku yang harus dihormati, aku yang menjadi yang paling smart, aku yang paling tinggi, aku yang paling banyak harta, aku yang paling banyak powernya, aku yang paling bisa melakukan apa-apa di dunia yang lainnya orang-orang goblok-goblok, aku aja yang bisa. Nah, itu masih berpikir mengenai duniawi. Keterlepasan kita adalah melayani orang lain, kita lepaskan ego kita lepaskan kemauan kita lepaskan apa yang kita punya dan kita hanya bertumpu dan stres dan tekanan pada pelayanan bagi orang lain. Di situ kita akan merasakan bagaimana apa yang Tuhan ajarkan dan Tuhan mau kita lakukan akan kita lakukan dengan segenap hati karena kita mau melayani orang lain. Itu salah satu bentuk daripada keterlepasan juga. Dan yang terakhir adalah apa yang kita punyai kita gunakan untuk membantu orang lain. Di situ kita akan melaksanakan bahwa kita memanfaatkan apa yang kita punyai sebagai sarana untuk kasih kepada orang lain. Jadi kalau saya punya X, ya saya berikan sebagian daripada X dengan tanpa transaksi minta kembali lagi bahwa kalau saya kasih A, orang A, saya nanti dikasih lagi sama si A. Jadi itu namanya transaksi. Tuhan Yesus tidak mau transaksi. Tuhan Yesus maunya kalau kita berikan, dia berikan apa adanya. Dan kita tidak mengharap bahwa kita akan kembali itu. Ya, sehingga kalau kita merasakan bahwa kita memberikan orang lain,
kita akan keterlepasan daripada apa yang saya punyai. Dengan segenap hati kita, kita dengan sangat rela memberikan pada orang lain. Karena aku tidak mau terlalu terlalu terpemilikan sehingga apapun yang aku berikan pada orang lain, resources yang kita punya akan membahagiakan orang lain, akan merasakan. Di situ Tuhan Yesus katakan, perintah utama dari Bapa di surga adalah cintailah dia nomor satu. Yang kedua adalah cintailah sesama manusia. Dan keterlepasan ini akan memberikan cinta kita dan berkat kita bagi sesama. Sehingga kalau kita lihat di dalam kedamaian kita, tadi bentuk-bentuk keterlepasan kita lakukan tadi ya, sudah bentuk apa namanya memberikan pada orang lain, jangan sampai kita tinggi hati ya. Itu juga memberikan pelayanan, berikan resource yang kita punya. Tapi jangan lupa salah satu yang memberikan kedamaian juga yang lepas, yang membuat kita bisa lepas adalah membaca firman Tuhan. Kalau kita diam, doa, ini gambar kiri yang saya cari yang kanan, membaca firman Tuhan, kita akan mendapatkan lebih banyak lagi di luar keterlepasan yang sudah kita bicarakan. Karena apa? Karena kita akan dengan membaca firman Tuhan, kita akan merasakan apa yang Tuhan sudah ajarkan pada kita, itu pengosongan diri sendiri. Hanya konsentrasi kepada ayat-ayat yang ada di firman, ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab. Sehingga kita merasakan apa yang Tuhan katakan. Jadi di sini menjadi kemuliaan pada Tuhan yang kita rasakan adalah salah satunya adalah menjadi membaca Alkitab, ya. Di dalam surat Filipi 2:5-7 kita juga diingatkan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dia mempunyai rupa Allah, tapi sudah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai hamba. Nah, ini menjadi kosong. Dia menjadi kosong dari menjadi rupa Allah menjadi seorang manusia, yaitu rupa hamba, rupa seorang servant. Dan disitulah dia menjadi servant untuk kita. Karena apa? Karena dia mengosongkan dirinya sehingga dia bisa menanggung semua perasaan-perasaan daripada kesakitan sampai mati di kayu salib. Dan disinilah kita katakan bahwa kalau kita bisa menghilangkan segala ego karena dia sebagai anak manusia, dia sebagai putra Tuhan, dia itu egonya bisa kalau dia nggak mau mengosongkan diri sebagai Tuhan, sebagai Allah, dia tidak mau menjadi rupa manusia. Dia bisa aja menolak, tapi tidak demikian Yesus Kristus. Dia mau menghilangkan semua ego, dia menghilangkan statusnya sebagai anak Tuhan. Dia hanya diam dan dia bisa menurunkan dominasi status apapun yang dia punya demi kemauan apa yang Tuhan mau katakan. Ya, demi kemauan Bapa di surga. Sehingga dengan demikian maka salah satu yang Yesus katakan, yang ajarkan adalah merangkul kerendahan hati. Disitulah kalau kita bisa rendah hati, kita merasakan kemuliaan Allah. Karena apa? Karena kerendahan hati itu adalah salah satu jalan untuk mencapai kekosongan diri. Kerendahan hati itu akan bisa menghilangkan menghilangkan kemauan kita terhadap duniawi. Dengan demikian, maka kita akan merasakan kasih Tuhan. Kenapa? Karena kita bisa mengosongkan diri dan bisa dengan rendah hati bisa menunjukkan bahwa kita adalah benar-benar mendapatkan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Nah, dengan demikian maka teman-teman, dengan demikian maka kalau kita bisa mengurangi itu semua terhadap keduniawian, ya, kekhawatiran, pengejaran terhadap harta duniawi, maka kita akan merasakan kebebasan. Keterlepasan tadi adalah juga kebebasan. Kebebasan bukan sebagai apa? Kebebasan sebagai anak Allah. Kebebasan sebagai manusia. Karena kalau kita tidak, apapun kita tidak bilang, wah saya khawatir besok saya makan apa. Oh khawatir besoknya saya akan mendapatkan harta berapa. Khawatir saya akan disukain sama orang. Saya cintai sama orang. Itu semua kekhawatiran itu tidak membebaskan kita. Karena apa? Dalam pikiran kita itu selalu berkecamuk. Bagaimana saya membahagiakan diri saya? Bagaimana saya membuat saya senang? Bagaimana saya membuat saya comfortable my life? Padahal Tuhan katakan, jangan khawatir akan hidupmu. Di dalam Matius 6, 25-33 dia katakan, janganlah kita khawatir terhadap diri kita. Janganlah kita khawatir terhadap hidup kita.
Kenapa? Karena hidupmu itu hanya bisa dihitung di dalam dunia. Tapi kalau kamu benar-benar mencari kerajaan Allah dan semua kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi apa yang Tuhan Yesus katakan, kalau kamu tetap khawatir dan kita mengharapkan bahwa oh iya besok menjadi mendapat duit, besok menjadi dapat klien, besok mendapatkan hal-hal yang besar, besok mendapatkan orang yang mencintai saya, orang yang menghargai saya, disitulah kita sangat khawatir dan kita tidak akan bahagia. Tapi kalau kita hilangkan itu semua dengan perasaan yang eh, pengosongan diri, kenosis dan hilangkan, tidak usah dipikirkan itu semua, karena Allah akan memberikan. Tuhan akan memberikan secara cuma-cuma pada kita. The more we worry, the more we will not get. Tapi kalau kita tidak worry dan kita tidak cemas dan kita tidak khawatir, maka Tuhan akan dengan senang hati memberikan kepada kita. Kenapa kita worry? Ya karena kita masih bertahan pada ego kita, bertahan pada pikiran kita, bertahan pada semangat yang hanya menurut kita yang benar. Tapi Tuhan katakan kalau kamu melakukan itu semua dan terus-menerus, it will memajaki pikiran, memajaki tubuh kita dan kita bisa sakit. Dan kita bisa tidak benar kehidupan kita. Tapi kalau kamu dengan rela menghilangkan itu semua seperti Tuhan Yesus menghilangkan kenosis, menghilangkan kealahannya dan hanya menjadi manusia, maka dia akan merasakan damai sejahtera. Disitulah kebebasan dari keterlekatan daripada duniawi ini. Sehingga kita nggak usah berpikir lagi. Karena Tuhan akan memberikan. Ngapain sih kita khawatir-khawatir? Tuhan tidak janjikan bahwa kalau engkau tetap khawatir, Tuhan Yesus akan susah bekerja. Tapi kalau kita lepaskan semuanya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Dengan demikian maka jeratan kekhawatiran itu akan menghancurkan kedamaian hati kita. Jeratan kekhawatiran itu menghancurkan kedamaian batin kita sehingga kita tidak menjadi damai sejahtera. Dan kita akan hidup dalam kesadaran penyelenggaraan Tuhan sendiri dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tidak khawatir, maka kita juga bisa mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan. Tanpa kita worry, tanpa kita cemas, kita hidup kita gimana ya, tidak. Dengan segala kepenuhan hati hanya kita serahkan kepada Tuhan. Kita berserah kepadanya. Dia akan datang dengan Roh Kudus yang memberikan kehidupan yang baik buat kita. Usaha-usaha kita dengan sendirinya dia akan bantu. Usaha-usaha yang tadinya saya mau sendiri, saya akan melakukan ini. Orang-orang yang banyak berpikir bahwa saya sendiri yang harus bertanggung jawab. Tidak. Tuhan katakan, kamu kalau tidak khawatir, maka aku akan bekerja. Aku akan memberikan sesuatu yang terbaik buat kamu. Tapi kalau kamu tetap khawatir, kamu tidak bebas, kamu terikat, maka kamu akan membawa duka cita pada dirimu sendiri. Itu yang Tuhan katakan, maka kita jangan khawatir dalam hidup kita. Dengan demikian, maka keterikatan itu membawa masalah kepada kita. Tapi kalau kita bisa lepas, itu membawa sukacita. Ya. Makanya di dalam Markus 10, 17, 27 ada cerita bahwa siapa yang mau ikut aku? Dia bilang dia masih mau menguburkan bapaknya, menguburkan ini, tidak, kata Yesus. Kalau kamu mau ikut aku, jangan terikat. Jual semua hartamu, ikut aku. Kamu hidupmu akan damai sejahtera. Damai. Karena yang penting adalah kalau kita mau ikut Yesus, jangan sampai terikat pada dunia. Itu permintaan Yesus sendiri. Bukan kita yang minta. Itu bisa dibaca di dalam Injil, di dalam firman Markus bahwa apapun yang kita worryin, yang kita cemaskan itu malah membawa kedukaan. Sehingga keterikatan kita pada beban batin, maka kita akan dibatasi ruang kasih untuk yang Allah kasih. Jadi artinya kalau kita melepaskan itu semua, bukan berarti kita kehilangan. Tapi kita membuka diri buat Allah bekerja. Buat Tuhan Yesus memberikan yang lebih baik buat kita. Sehingga disitulah kita merasakan bahwa Yesus akan memberikan keberanian untuk berpaling dari segala sesuatu yang mengikat jiwa kita secara keduniawian. Dia akan juga menghilangkan hal-hal yang berupa membuat kita lebih egoistis, yang membuat kita hanya berpikir hal yang diri kita sendiri ya. Nah ini tadi kita katakan bahwa
Kalau kita mencari contoh yang paling benar adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri menghilangkan keterikatan kepada Bapa di surga. Keterikatan sebagai Tuhan. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah Trinitas, Tritunggal yang diturunkan ke surga. Tapi kalau dia tidak bisa melepaskan itu semua, dan dia masih terikat pada Bapanya di surga, dia tidak akan bisa melakukan apa yang Tuhan, yang Bapa surga, order dia untuk melakukan. Yang disitulah Yesus sendiri tidak merasakan kekosongan, tidak merasakan dia masih bukan berarti bahwa harga dirinya turun, tidak. Tapi dengan kenyataan bahwa keterlepasan yang diteladankan oleh Yesus menunjukkan bahwa kasih Allah masih bekerja di dalam diri kita. Kenapa dia bisa gitu? Kenapa? Karena memang Tuhan Yesus dengan mengosongkan dirinya dan menghilangkan keterikatan itu, Roh Allah bekerja sendiri dalam dirinya. Dia sebagai manusia mempunyai Roh Kudus, ya, yang di dalam bagian daripada Trinitas, dan Roh Kudus itu sendiri yang mengakar dalam hati Yesus, dan itulah yang dia berikan kepada kita. Sehari-hari apa yang kita lakukan kalau kita tidak bertumpu pada Roh Kudus, maka kita akan tidak berpikir bahwa Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Justru buah-buah roh yang ada di dalam diri kita yang berasal dari Roh Kudus. Karena kita bisa melepaskan diri dari pemikiran egoistis, pemikiran keduniawian, pemikiran dari kepemilikan dan lain. Justru yang Roh Kudus berikan adalah memberikan buah yang begitu besar. Yang kita udah bicarakan, buah-buah yang baik sekali, baik kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan lain-lain kita bisa baca di surat Galatia. Itu beda dengan damai sejahtera yang kita dapatkan dari kepemilikan dunia. Beda banget. Karena apa? Karena Tuhan yang mendesain, Tuhan yang memberikan, Tuhan yang benar-benar mau buat kita mempunyainya. Itu semua cita-cita dan pemberian Tuhan yang sangat gratis, yang kita hanya mau menerima saja dalam keberserahan kita kepada Dia. Kalau Dia sudah memberikan pada kita, janji-janjinya tidak akan diingkari. Dia akan memberikan damai sejahtera. Jadi dengan perkataan lain, kalau kita ada masalah, kita berikan pada dia, pasti ada solusi. Mungkin kita mesti menunggu sebentar, tapi solusi itu akan datang. Karena dia katakan, di end point itu bukan adalah masalah, hilangnya masalah. Di end point adalah damai sejahtera. Kadang-kadang kita punya masalah, tapi diberikan damai sejahtera, mungkin satu hari belum kelar, satu bulan belum kelar, mungkin beberapa bulan, berapa tahun, mungkin dalam setahun, itu bisa kelar semua. Karena kita jangan takut. Dia bilang, jangan khawatir, aku akan membantu kamu kalau kamu benar-benar bertekun hati dan kamu bisa menghilangkan kemelekatan itu. Tuhan katakan, kalau kita tidak bisa menghilangkan egotistikal kita, kita masih bertumpu kepada apa yang kita mau betulin sendiri, maka damai itu tidak akan nyata. Damai itu akan susah dihilangkan kalau kita hanya berpikir diri sendiri. Damai akan hilang kalau kita membuka hati kepada Tuhan. Dan karena apa? Karena Roh Kudus yang diberikan akan mendamaikan di dalam hati kita. Dan artinya apa? Ya kita mesti berubah. Artinya kita mesti secara proaktif melatih diri dan disiplin untuk supaya kita bisa berubah menjadi orang yang berserah. Orang yang tidak melekat pada ego dan pikiran kita saja. Orang yang tidak mikirkan saya. Tapi kita sudah sekarang memikir Tuhan, memikir sesama manusia. Kalau kita bisa melepaskan itu dengan latihan dan dengan melatih diri dengan disiplin yang begitu ketat, maka Tuhan akan berkenan. Dan Tuhan akan merasakan bagaimana kita sebagai anaknya benar-benar melakukan apa yang dia maui. Benar-benar melakukan apa yang dia ajarkan. Seperti Yesus ajarkan pada kita. Jadi teman-teman disinilah Paulus katakan, latih dirimu beribadah, latih dirimu menghilangkan keterlepasan. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah berguna dalam segala hal. Jadi kalau kita bisa melatih untuk menghilangkan keterlekatan kita pada ego kita, pada pikiran kita, pada apa yang kita pikirkan, saya merasakan saya menjadi korban all the time. Disitulah Tuhan akan lebih banyak bekerja. Dan disitulah kedisiplinan akan memberikan hal yang baik sekali. Dengan demikian, maka kita akan melatih diri kita. Bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri, bukan kekuatan pikiran kita sendiri, tapi merespons kasih Allah dengan keberserahan kita kepadanya.
Jangan khawatir karena apapun yang kau berikan, yang kau kebuka, maka aku akan memberikan lebih banyak kepadamu. Jadi teman-teman kita mesti melatih diri secara disiplin. Dan mulai dari sekarang jangan berpikir hanya untuk diri kita saja. Dan Tuhan akan berkenan dan dia akan bekerja. Kembali lagi melatih pikiran kita, pembaruan akal budi supaya dia merasakan bahwa kamu akan merasakan perbedaan di dalam dirimu. Dan kalau kamu bisa melatih dirimu, melatih pikiranmu, maka kamu akan merasakan mana yang menjadi kehendak Allah, menjadi kehendak Tuhan. Dan disitulah pembentukan batin dimulai dari pembentukan akal budi kita, dari pikiran kita. Jangan kita hanya berpikir bahwa saya, tapi sekarang mulai dari sekarang kita hilangkan itu, melatih diri kita secara disiplin. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Atau orang lain sebagai bagian daripada servis kita kepada orang lain. Dan kalau kita bisa menghilangkan itu semua, maka kita, Tuhan katakan, kita akan bisa lepas dari nafsu dunia dan keterikatan ego kita terhadap yang sebelumnya terjadi. Di situ kalau kita bisa melakukan itu, maka Tuhan akan merasakan bahwa kita menjadi anaknya dan kita menjadi pengikutnya yang setia. Yesus berkata dalam Yohanes 8:34 dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Tapi jika anak adalah dirinya sendiri, memerdekakan kamu, dan kamu mau menerima, kamu akan benar-benar merdeka dari hamba dosa. Artinya kita tidak mau melakukan keterlekatan pada duniawi dan kita harus bisa membebaskan diri, kita harus bisa memutus belenggu ego di kita. Kita melepas diri dari kepengakuan sosial, citra diri dan hasrat untuk menguasai apa saja. Maka disitulah proses yang membebaskan itu memang membutuhkan banyak sekali pelatihan dan mungkin akan menyakitkan karena kita tidak biasa untuk membuka diri kita atau kita belum biasa untuk berserah 100% pada Tuhan. Tapi kalau kita sudah melakukan itu, maka kita akan merasakan damai. Itu yang Tuhan katakan. Karena kebebasan sejati bukanlah kebebasan untuk menurutin diri sendiri, tapi kebebasan untuk mengasihi dan melakukan kehendak Tuhan sendiri. Sehingga kita akan merasakan adanya Tuhan. Kita merasakan kehadiran Tuhan dalam diri kita. Karena kita tidak lagi melekat pada apa yang kita punya, tapi kita melekat hanya pada Tuhan. Kita bertumpu pada firman-Nya. Kita bertumpu pada kehadirannya setiap saat. Dan Tuhan katakan, berjaga-jagalah, berdoalah. Dan kalau kita sudah biasa bertumpu pada kehadiran Tuhan dan kita berjaga-jaga, dan kita berdoa dan kita memberikan apa yang kita punyai, maka disitulah Allah bekerja. Disitulah Roh Kudus yang datang dalam hati kita, kita akan merasa peka terhadapnya. Sehingga kita aktif merasakan apa yang Tuhan firmankan. Kita aktif merasakan apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam penyerahan kita, keheningan kita, di mana bertumpu doa-doa kita dan harapan kita kepada Tuhan. Karena kita tidak berpikir duniawi lagi. Karena kita tidak berpikir mengenai diri saya. Karena kita tidak berpikir mengenai apa yang harus saya lakukan, apa yang saya punyai, dan lain-lain. Tapi hanya satu, saya mau memberikan untuk Tuhan, untuk Bapa di surga, untuk Tuhan Yesus. Dan juga saya memberikan semuanya untuk teman-teman saya, untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi saya tidak khawatir lagi terhadap hidup saya, karena Tuhan akan selalu memberikan. Ingat cerita Ayub, dia sangat sakit, dia punya penyakit cacar atau penyakit apapun juga, lepra, penyakit kulitnya, tapi Tuhan bisa menyembuhkan dan bahkan diberikan lagi harta benda yang tadinya hilang. Keluarganya yang tadinya hilang juga kembali. Dan dia menjadi kaya dan umurnya pun bisa ditambahkan sampai 100 tahun. Itu cerita Ayub ya, bisa dibaca sendiri di Alkitab. Itulah orang yang sangat terlepas daripada duniawi, walaupun dia sakit, dia dihina oleh orang-orang lain, dia dicobai oleh setan-setan, iblis-iblis, tapi karena imannya dan keberserahannya, maka dia bisa keterlepasan dari duniawinya, membuat hidupnya jauh lebih bahagia, jauh lebih meaningful, berguna, dan mempunyai hati yang damai sejahtera. Itu yang Tuhan janjikan kalau kita bisa hilangkan dari keterlekatan kita. Dan sebagai kesimpulan bahwa memang dunia ini menjanjikan banyak hal.
Tapi janji Tuhan itu lebih besar daripada janji dunia. Dan dia katakan, damai sejahtera yang aku akan berikan kepadamu bukan berasal dari dunia. Apa yang kamu rasakan di dunia, material, ambisi, ego, kepemilikan dan lain itu hanya sementara. Tapi yang aku berikan jauh lebih dari situ. Aku akan berikan damai sejahtera bukan hanya di dunia. Satu hari kalau kamu kembali ke dalam kerajaan surga, kamu akan merasakan lebih besar lagi kedamaian. Jadi intinya bahwa peneladanan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita dan Tuhan Yesus sudah katakan dan sudah ajarkan dan dia sudah mengalami sendiri. Ini adalah hal yang harus kita ikuti. Ini yang harus kita pelajari dan kita aplikasikan. Dengan cara apa? Ya kita mesti disiplin, latihan batin, latihan pikiran, merasakan dan membiasakan diri untuk tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, tapi kita merasakan bahwa apa yang harus kita lakukan adalah hanya untuk Tuhan. Only for the glory of God. Dan disitulah maka damai sejahtera yang Tuhan janjikan, yang Tuhan akan berikan, kita akan mendapatkan dan kita akan merasakan begitu indah damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan dan sudah Tuhan janjikan. Disitulah kita akan merasakan bahwa kehidupan ini hanya sementara. Kehidupan ini harus, kenapa setiap hari kita lalui, bangun pagi, malam tidur, dan lain-lain, itu mempunyai dinamis sendiri, dinamika keduniawian. Tapi yang Tuhan janjikan adalah dinamika kesurgawian, di mana Dia akan memberikan damai sejahtera yang beda dan tidak akan tidak akan merugikan kita, tidak akan membuat kita merasa terbebani. Kalau dunia kita terbebani. Orang yang kaya apa rasanya? Dia takut uangnya hilang. Orang yang punya apapun juga jabatan takut satu hari jabatannya lepas. Tapi kalau kita mempunyai jabatan sebagai anak Tuhan, Tuhan katakan, kamu sekali menjadi anakku, kamu akan menjadi anakku. Kita tidak akan dipecat daripada anak Tuhan. Kalau kita melakukan kesalahan, ya sudah, kita bicara, kita mengaku kepada dia, aku melakukan kesalahan, tapi dia tidak pernah akan menghilangkan status kita sebagai anaknya. Beda dengan duniawi. Beda. Kita melakukan hal apa, kita punya banyak sekali responsibility, bisa hilang kalau di dunia. Tapi kalau di surga, sekali menjadi anak Tuhan, Tuhan katakan, sekali kamu menjadi anakku, kamu akan terus menjadi anakku. Aku tidak pernah menghilangkan kamu dan membuang kamu dari statusmu menjadi anak Tuhan. Ya, semoga kita lancarkan apa yang kita lakukan dan semoga kita juga diberkati dalam usaha-usaha kita. Tapi ingat, jangan terlalu melekat kepada keduniawian. Kalau mau melekat kepada Tuhan, pada Yesus, disitulah damai sejahtera akan terjadi. Oke, teman-teman.